Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ustadzah akan menjelaskan sedikit tentang adab kepada guru. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Adi kemarin tentang adab menuntut ilmu, bahwa sebelum kita menuntut ilmu, kita harus tahu adabnya terlebih dahulu. Di antaranya adalah adab kepada guru. Nah, sekarang Ustadzah akan menjelaskan tentang adab kepada guru. Apabila kita tidak mempunyai adab terhadap guru, maka keberkahan ilmu itu akan sulit kita raih. Dan ketika ilmu adik-adik tidak berkah, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Nah, di situ ulama itu maksudnya ya Bapak Ibu guru. Jika seorang murid mempunyai akhlak yang kurang baik kepada gurunya, maka akan mendapatkan dampak yang negatif. Contohnya kehilangan keberkahan ilmu, seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Nah, kemudian pepatah Arab juga mengatakan, ilmu tanpa adab seperti jasad tanpa ruh, dan adab tanpa ilmu seperti pohon yang tidak berbuah. Ustazah ulangi, ilmu tanpa adab seperti jasad tanpa ruh, dan adab tanpa ilmu seperti pohon yang tidak berbuah. Ustazah jelaskan sedikit. Ilmu tanpa adab seperti jasad tanpa ruh. Jadi ketika seseorang hanya mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai adab, kalau diibaratkan seperti mayat, sudah tidak berguna dan jika tidak dikubur maka akan menimbulkan bau. Kemudian ilmu tanpa adab. Jika seseorang hanya mempunyai adab tapi tidak berilmu, maka akan seperti pohon yang tidak berbuah. Hanya sedikit manfaat yang bisa diambil dari pohon tersebut. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Islam sangat memuliakan ilmu, sehingga para guru yang mengajarkan ilmu wajib dihormati dan wajib dimuliakan. Sebagaimana telah disampaikan dari Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Guru bukan hanya seseorang yang mengajarkan kita ilmu, tapi juga sebagai pengganti orang tua di tempat belajar. Maka, sudah sepantasnya kita menghormatinya sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita. Beberapa cara dalam menghormati guru, yaitu diantaranya memperhatikan yang diucapkan guru, tidak menyela atau memotong pembicaraannya, bersikap rendah diri, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang Ustadzah akan merangkum beberapa adab murid kepada gurunya. Di antaranya, yang pertama, memberi salam. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan guru. Yang keempat, tidak mengganggu saat guru sedang lelah. Yang kelima, jangan membuat guru marah. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, mendoakan guru. Yang kedelapan, mencintai guru. Yang kesembilan, menutup aib guru. Poin pertama, yaitu memberi salam. Hendaknya murid memberi salam terlebih dahulu sebelum gurunya, baik di jalan maupun saat guru memasuki kelas untuk mengajar. Poin kedua yaitu menghormati guru. Banyak sekali cara untuk menghormati guru, di antaranya menyelesaikan tugas tepat waktu, memperhatikan saat guru mengajar, mencium tangan guru, melakukan perintahnya, izin ketika hendak meninggalkan pelajaran, sopan dalam berpakaian, bertingkah, dan berbicara, dan masih banyak lainnya.
Poin ketiga yaitu merendahkan diri di hadapan guru. Merendahkan diri di sini adalah maksudnya tidak sombong. Walaupun misalkan derajat atau ilmunya murid itu lebih tinggi daripada guru, tidak boleh sombong sama sekali. Jika diibaratkan seperti murid itu ibarat anak dan guru itu ibarat orang tua. Jadi walaupun si anak pangkat dan ilmunya lebih tinggi dari orang tua, namun anak tetap harus tawaduk kepada orang tuanya. Karena derajatnya dalam agama tidak bisa disamakan. Sebab orang yang sombong itu biasanya sulit untuk menerima ilmu, sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Oleh sebab itu, merendah dirilah di hadapan guru agar ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat. Poin keempat, yaitu tidak mengganggu saat guru sedang lelah. Misalkan seperti saat jam istirahat setelah sholat duhur, di mana semua ustadz dan ustadzah dan semua adik-adik semuanya sudah lelah dan membutuhkan istirahat, maka jika tidak ada hajat yang sangat penting, seseorang murid dianjurkan tidak mengganggu istirahat gurunya. Begitupun saat hendak menemui guru di kantor, harus meminta izin terlebih dahulu. Tidak boleh asal masuk saja gitu ya. Poin kelima, jangan membuat guru marah. Habib Bahar bin Ali bin Sumaid pernah berkata dalam ceramahnya bahwa dosa anak terhadap orang tua masih mungkin untuk diterima taubatnya, tapi dosa seorang murid kepada gurunya tidak bisa diharapkan ampunan, walaupun sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keenam yaitu ikhlas. Yang dimaksud ikhlas di sini adalah ikhlas dalam menuntut ilmu dan ikhlas dalam menerima guru kita. Karena setiap guru juga mempunyai karakternya masing-masing. Ada guru yang ketika menjelaskan itu suaranya pelan, ada yang guru tegas, guru yang disiplin, dan masih banyak lagi. Kemudian poin ketujuh adalah mendoakan guru. Mendoakan guru di sini adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan guru. Loh, kok bisa kita mendoakan guru tapi kok untuk kebaikan kita? Karena gini, guru itu sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita mendoakan guru, kita akan mendapat kebaikannya. Kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri, seperti itu. Poin ke-8 yaitu mencintai guru. Salah satu syarat diterimanya ilmu adalah dengan adanya mahabbah atau rasa cinta kepada guru kita. Ketika kita mempunyai kebencian sekecil apapun kepada guru kita, maka ilmu itu tidak akan mendapatkan berkahnya. Contoh pada zaman dulu, hidup seorang yang pandai, sangat disegani oleh kaumnya, bahkan dia telah hafal ayat-ayat Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi bersabda, dia langsung tahu. Namun karena niat yang salah, yaitu untuk menjelek-jelekkan Nabi, dan tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada Nabi, karena Nabi yang mengajari ya tadi, tidak ada cinta kepada orang yang mengajari, maka ia tidak mendapat apa-apa dari ilmunya itu. Lalu di akhir hayatnya, dia tewas dengan hina pada perang Badar. Ada yang tahu siapa yang Bulia maksud? Ya, dia adalah Abu Jahal, orang yang paling menentang Islam pada masa itu. Poin ke-9 yaitu menutup aib guru. Berdoalah untuk selalu menutup aib gurumu dan jangan pernah membicarakan kejelekannya. Karena ketika kita mengetahui aib guru kita, maka akan berkurang atau bahkan hilang rasa cinta kita terhadap guru kita. Akan tetapi ingat ya, guru tetaplah manusia dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dalam sebuah hadis disebutkan al-insanu makanu khata' wa nisyan, yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi jika adik-adik mau cari guru yang sempurna, tanpa celah, tanpa aib sedikit pun, sampai ke ujung dunia pun enggak akan ketemu.
Baik, mungkin sekian dulu materi adab terhadap guru yang dapat Ustazah berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang Ustazah akan meminta adik-adik membuat persembahan untuk Bapak Ibu guru. Boleh berupa gambar, puisi, cerita, pantun, pesan, doa, dan lain-lain bolehlah, bebas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.